Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bahwa Salomo adalah karakteristik dan bayangan dari The Antichrist. Berangkat dari sini, maka mudah untuk mengetahui apakah yang dimaksud tanda binatang yang dimaksud di Wahyu 13. Tanda binatang dalam bahasa Inggris adalah Mark of the Beast. Dan jika kita Google Mark of Solomon, maka kita akan mendapati simbol ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini kan bintang Daud yang ada di bendera Israel. Bintang Daud adalah simbol negara Israel. Jika Anda berpikir seperti itu, artinya Anda sudah tertipu mentah-mentah. Dalam Alkitab, tidak ada yang namanya bintang Daud. Daud tidak pernah menggunakan simbol bintang, tapi Salomo lah yang menggunakannya untuk tujuan ilmu sihir atau black magic. Itulah sebabnya bintang bersudut 6 yang disebut heksagram ini dikenal dalam dunia okultisme sebagai Seal of Solomon. Disebut heksagram karena bintang ini memiliki 6 sudut yang terdiri dari bidang segi 6 dan 6 segitiga kecil. Dari sini kita bisa mendapatkan angka 666. Bintang ini memiliki sejarah jauh sebelum Salomo lahir, di mana menurut Amos 5 ayat 25-26, bintang ini sudah ada pada zaman Musa. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Berikut terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? But ye have borne the tabernacle of your Moloch and hewn your images, the star of your God which ye made to yourselves. Seperti kita ketahui, Moloch juga adalah dewa yang disembah Salomo. Menurut Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37-43, latar belakang kisah ini adalah ketika bangsa Israel meminta Harun untuk membuat patung lembu emas. Saat itu mereka menyembah dewa-dewa langit dan disitulah simbol ini muncul. Di kemudian hari, saat Salomo sudah menjadi raja dan meninggalkan Tuhan, Salomo menyembah Asitoret atau Astarte yang artinya bintang. Menurut buku The Sorcerer's Handbook, Raja Salomo yang dikenal sebagai ahli sihir menggunakan mantra untuk menghalau roh-roh jahat yang dikirim oleh iblis untuk mengambil jantung manusia. Salomo juga memakai tanda ini pada cincinnya, di mana menurut Jewish Encyclopedia, cincin ini digunakan untuk memanggil dan mengontrol roh-roh jahat. Setelah Salomo wafat, cincin ini banyak diduplikasi dan digunakan sebagai jimat hingga hari ini. Tanpa kita sadari, heksagram ini muncul juga di berbagai agama sebagai berikut. Satu hal yang menarik, anak Michael Jackson yang bernama Paris Jackson menggambar heksagram ini pada saat ia berumur 15 tahun. Dalam gambarnya, kita bisa melihat all-seeing eyes dengan pisau yang berlumuran darah. Juga terdapat angka 666 dalam genangan darah. Dalam sebuah interview dengan majalah Rolling Stone, ia dengan yakin mengatakan jika Michael Jackson mati dibunuh. Jadi jelas Paris Jackson tahu banyak tentang secret society yang terlibat dalam karir dan kematian ayahnya. Di belahan bumi lainnya yaitu Korea, tanda ini muncul juga dalam industri musik K-pop. Contohnya ada pada video klip Brown Eyed Girls yang berjudul Sixth Sense. Video ini menggambarkan keadaan negara dalam kondisi totaliter, di mana media dikontrol dengan ketat dan orang-orang diawasi dengan ketat. Negara dipimpin oleh seseorang bernama The Absolute. Ia punya pasukan polisi dengan seragam serba hitam dalam jumlah besar. Perhatikan lambang heksagram yang berada di belakang sosok ini. Kita juga dapat melihat heksagram ini pada punggung setiap pasukan di Absolute. Jadi jelas lagu ini ingin menggambarkan pemerintahan seorang Antichrist dengan kekuasaan yang absolut. Dan sama seperti Salomo, orang ini juga punya pasukan dalam jumlah besar untuk mengontrol dan siap membasmi siapapun yang mencoba untuk menentangnya. Kita kembali ke Israel. Selama ribuan tahun bangsa Israel menggunakan menorah atau pelita sebagai simbol mereka.
karena memang pelita adalah salah satu perkakas dalam bait Allah. Menorah juga muncul dalam kitab Wahyu sebagai representasi ketujuh roh Allah di muka bumi. Lalu mengapa tiba-tiba tanda ini muncul pada bendera Israel? Mari kita lihat timeline sejarah berdirinya negara Israel saat ini. Pada tahun 1776, House of Rothschild didirikan di Frankfurt, Jerman oleh Mayer Amschel Rothschild. Mayer memiliki 5 anak lelaki yang di kemudian hari membangun jaringan perbankan paling sukses. Cabang di Inggris dipegang Nathan, Prancis dipegang James, Austria dipegang Solomon, Prusia dipegang Amschel, dan Italia dipegang Karl. Pada ambang pintu rumahnya, Rothschild memasang perisai merah dengan lambang heksagram yang menjadi simbol mereka turun-temurun. Lambang ini ia dapatkan karena pengaruh dari seorang penganut Kabalah bernama Isaac Luria. Kabalah sendiri adalah praktek okultisme yang sudah dianut bangsa Israel ribuan tahun lamanya saat mereka berpaling meninggalkan Tuhan. Di tahun yang sama, Adam Weishaupt mendirikan suatu organisasi yang sekarang dikenal dengan nama Illuminati. Mayer Amschel Rothschild bergabung dan menjadi salah satu pendiri Illuminati. Para pendiri Illuminati ini adalah orang-orang yang terlibat dalam satanisme. Tahun 1778, ketika George Washington dan pasukan kontinental berperang di tengah salju Valley Forge, mereka tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Mereka tidak punya cukup senjata. Mereka tidak punya cukup amunisi untuk melawan pasukan Inggris. Di tengah keputusasaan mereka, seorang bankir keturunan Yahudi bernama Haim Solomon pergi ke orang-orang Yahudi di Amerika dan di Eropa dan mengumpulkan jutaan dolar dan memberikannya kepada George Washington. Dan ternyata kontribusi itu telah mengubah sejarah revolusi di Amerika. George Washington sangat berterima kasih atas bantuan Haim Solomon sehingga ia memutuskan untuk menyatakan penghargaannya kepada orang-orang Yahudi dengan menempatkan heksagram di atas kepala elang pada uang $1 Amerika. Mereka menyebut lambang itu sebagai Magen David dalam bahasa Ibrani atau yang kita kenal sebagai bintang Daud. Perlu diketahui bahwa baik Washington maupun Solomon keduanya adalah anggota Freemasonry. Dengan adanya heksagram pada mata uang dolar Amerika, maka ayat dalam kitab Wahyu mulai tergenapi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda binatang. Karena tanda itu ada di sistem moneter yang digunakan untuk berjual beli. Di tahun 1809, para anggota keluarga Rothschild yaitu Edmund Rothschild, James Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Solomon Mayer Rothschild bergabung ke dalam Freemasonry. Edmund Rothschild adalah presiden Asosiasi Kolonisasi Yahudi. Pada tahun 1897, Theodor Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss, dan disinilah Zionisme resmi berdiri. Kemudian Zionisme diambil alih oleh Edmund Rothschild dan seluruh House of Rothschild. Tahun 1914, pengaruh Rothschild terhadap sejarah industri Amerika sangatlah besar. Keluarga Rothschild membiayai John D. Rockefeller sehingga ia dapat membangun kerajaan minyak Standard Oil. Mereka juga membiayai Edward Harriman untuk membangun bisnis kereta api dan Andrew Carnegie untuk membangun industri baja. Pada saat itu, mereka ini menjadi orang-orang terkaya di dunia dengan jaringan bisnisnya yang menggurita. Dengan banyaknya uang yang dihasilkan oleh Standard Oil Company, Rockefeller kemudian menyalurkan dana untuk pembentukan negara Zionis Israel atau Zionist State of Israel semasa Perang Dunia Pertama. Tahun 1917, Inggris menjadi pusat kegiatan Zionis, dan pada bulan Februari 1917, negosiasi dengan pemerintah Inggris secara resmi diadakan. Pada saat itu, tanah Palestina masih di bawah mandat Inggris. Dari 1933 hingga 1939, orang-orang Yahudi mulai meninggalkan Jerman dan semua wilayah yang diduduki Nazi. Namun ada sistem seleksi dan kebijakan imigrasi yang sangat ketat mengenai siapa saja yang boleh pergi ke Palestina. Kegiatan seleksi ini dipimpin oleh para Zionis. Setelah tahun 1939, kamp-kamp konsentrasi didirikan untuk menyingkirkan orang-orang Yahudi yang tidak lolos ke Palestina. Para korban itu adalah para anti-Zionis dan mereka dibantai habis-habisan.
Negara Israel disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 dengan simbolnya yaitu heksagram menghiasi bendera Israel. Perlu diketahui bahwa Zionisme berbeda dengan Judaisme. Zionisme adalah kegerakan politik untuk mempersiapkan pemerintahan di Antichrist, sedangkan Judaisme adalah kegiatan keagamaan yang bersumber pada hukum Taurat. Oke guys, jika Anda punya request untuk sesuatu yang ingin saya bahas, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. God bless.